Dunia pemasaran itu udah berubah total loh. Kalau dulu, isinya cuma pesan satu arah, kayak siaran radio yang disiarin ke semua orang. Nah, sekarang ini udah jadi percakapan. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas gimana pergeseran dari monolog ke dialog ini benar-benar mengubah segalanya. Oke, yuk kita coba putar waktu sedikit ke belakang. Coba bayangin deh, pemasaran zaman dulu itu kayak sebuah megafon raksasa. Perusahaan-perusahaan itu ibaratnya teriak-teriak dari atas menara, nyebarin pesan mereka, dan ya berharap aja ada yang dengerin. Nah, itulah era komunikasi satu arah. Coba deh pikirin iklan TV zaman dulu, siaran radio, atau baliho gede di jalan tol. Semuanya kan nyiarin pesan yang sama ke semua orang, tanpa pandang bulu. Terus masalahnya apa? Ya, mereka nggak pernah tahu siapa yang beneran merhatiin. Dan yang lebih penting, nggak ada cara buat dapat feedback langsung dari kita sebagai konsumen. Tapi kemudian muncullah internet dan media sosial. Dan boom, tiba-tiba megafon raksasa itu digantikan oleh jutaan percakapan kecil-kecil yang terjadi setiap saat. Era monolog pun selesai, dan disinilah dialog yang dinamis dimulai. Terus, apa sih sebenarnya pemasaran digital itu? Gampangnya gini, ini bukan lagi soal iklan doang. Ini soal gimana kita pakai platform digital buat benar-benar terlibat sama pelanggan. Jadi kita bisa bertanya, dengerin, dan akhirnya ngebangun hubungan. Ini benar-benar jalan dua arah. Nah, ini dia pergeseran paling dasarnya. Dari yang tadinya cuma nyiarin pesan, sekarang jadi membangun koneksi yang tulus. Setiap like, setiap komentar, setiap interaksi, itu semua jadi bagian dari hubungan antara sebuah brand dengan kita, para penggunanya. Oke, sekarang saatnya kita adu tanding kedua pendekatan ini. Di satu sudut, kita punya metode lama yang udah teruji waktu. Di sudut lain, ada dunia digital yang serba cepat. Yuk kita lihat bedanya di mana aja. Pertama, kita lihat dari arenanya dulu. Pemasaran tradisional kan mainnya di media fisik kayak koran dan TV, yang jangkauannya ya gitu-gitu aja terbatas. Nah, kalau digital, arenanya itu internet yang tak terbatas. Artinya, siapapun dari manapun bisa menjangkau audiens di seluruh dunia. Lanjut ke model interaksinya. Gampangnya gini. Pemasaran tradisional itu ngomong ke kita, kayak monolog. Sebaliknya, pemasaran digital itu ngobrol bareng kita. Anda bisa langsung balas tweetnya, kasih komentar di postingannya. Interaksinya terjadi saat itu juga. Nah, ini nih yang keren, personalisasi. Pemasaran digital itu udah nggak lagi nembak semua orang dengan satu pesan yang sama. Berkat data, pesannya bisa disesuaikan khusus buat minat dan kebiasaan online Anda. Jadi, bukan cuma berdasarkan demografi umur atau jenis kelamin aja. Soal fleksibilitas dan kecepatan, wah bedanya jauh banget. Kalau ada iklan online yang performanya jelek, Anda bisa langsung ubah detik itu juga. Coba bandingin sama baliho yang udah kepalang dicetak. Mau diubah? Ya susah, mahal, dan butuh waktu lama. Dan ini mungkin yang paling penting, soal pengukuran. Di dunia digital, setiap klik, setiap pembelian, semuanya bisa dilacak dengan sangat akurat. Jadi, Anda tahu persis strategi mana yang berhasil dan mana yang enggak. Nggak ada lagi tuh istilah bakar duit sia-sia. Oke, kita udah ngomongin soal alat dan data. Tapi di luar itu semua, apa sih tujuan akhirnya? Ujung-ujungnya cuma satu, menciptakan nilai buat pelanggan. Nah, nilai pelanggan itu sebenarnya perhitungan simpel yang ada di kepala kita semua sebagai konsumen. Pertanyaannya cuma, apa yang saya dapat sebanding nggak sama apa yang saya keluarin? Kalau manfaat yang dirasa lebih besar, nah disitulah nilai tercipta. Coba kita lihat visual ini deh. Ini nunjukin kalau nilai pelanggan itu bukan cuma soal harga murah loh, tapi ini soal keseimbangan. Ada manfaat produk, ada kepuasan batin, dan ujung-ujungnya ada loyalitas. Semuanya ini saling terkait. Dan disinilah pemasaran digital itu jagonya. Dia bisa menciptakan nilai dengan cara apa? Dengan menawarkan kenyamanan, misalnya belanja langsung dari HP. Dengan kasih banyak informasi lewat ulasan produk. Atau dengan personalisasi lewat rekomendasi yang khusus dibuat buat Anda. Oke, sekarang yuk kita intip isi kotak peralatannya para pemasar modern. Apa aja sih senjata mereka buat menciptakan nilai tadi? Ini dia pilar-pilar utamanya. Ada situs web yang ibaratnya etalase toko digitalnya. Ada media sosial, tempat ngumpul komunitasnya. Terus ada email dan aplikasi mobile. Ini jalur komunikasi pribadi yang langsung masuk ke saku pelanggan. Tapi, sihirnya itu bukan cuma pakai semua channel ini satu persatu. Kekuatan yang sesungguhnya itu ada di saat kita bisa mengintegrasikan semuanya
jadi satu pengalaman yang nyambung dan mulus buat pelanggan. Nah, strategi ini namanya omnichannel. Gini deh contohnya, bayangin Anda lihat iklan di Instagram, terus masukin barang ke keranjang belanja di laptop, bayarnya malah lewat aplikasi di HP. Semuanya nyambung kan? Nah, itulah tujuannya. Bikin perjalanan pelanggan jadi konsisten, nggak peduli mereka interaksinya di mana. Tapi, seperti kata pepatah, kekuatan besar itu datang juga dengan tanggung jawab yang besar. Kekuatan untuk terhubung dan melakukan personalisasi ini punya sisi lain yang harus banget kita perhatikan. Kemampuan buat melacak semua kegiatan online kita ini kan memunculkan pertanyaan serius soal privasi. Data kita dipakai buat apa aja sih? Belum lagi soal keamanan data, penipuan, sampai dominasi platform-platform raksasa yang bisa bikin persaingan jadi nggak sehat. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting buat direnungkan. Di saat semua brand berlomba-lomba mau ngobrol sama kita, gimana caranya kita bisa yakin kalau dialog itu beneran tulus, berharga, dan bisa dipercaya? Jadi apa sih sebenarnya nilai sejati dari sebuah percakapan di era digital ini? Oke, kali ini kita akan bedah tuntas fenomena Moon Swatch Mania. Kita akan bongkar rahasia di balik strategi digital jenius yang bisa bikin satu produk jadi rebutan di seluruh dunia. Coba bayangin deh, di bulan Maret 2022, Swatch dengan sebuah jam tangan plastik berhasil bikin orang-orang rela antri panjang di seluruh dunia. Kok bisa? Nah, jawabannya itu ada di strategi digital mereka yang jago banget mainin rasa eksklusif, misteri, dan pastinya kekuatan media sosial. Lihat angka ini, 2040 10%. Itu lonjakan pencarian Moon Swatch di eBay hanya dalam 3 hari. Gila kan? Ini bukti nyata seberapa besar rasa penasaran dan antisipasi yang berhasil mereka bangun, bahkan sebelum jamnya dirilis. Jadi, ini tuh bukan sekedar peluncuran produk biasa. Ini udah jadi fenomena budaya. Semuanya dipicu oleh unggahan-unggahan misterius di media sosial, kolaborasi sama para influencer top, dan satu keputusan yang sangat berani. Nggak jualan online sama sekali di awal. Oke, biar kita benar-benar paham kenapa Moon Swatch Mania ini bisa seheboh itu, kita harus mundur sedikit. Kita lihat dulu gimana sih kondisi Swatch sebelum semua kegilaan ini dimulai. Dulu kan Swatch ini dianggap pahlawan yang menyelamatkan industri jam tangan Swiss. Tapi ironisnya, belakangan ini mereka justru lagi terpuruk. Dihajar kanan-kiri sama jam tangan pintar dan merek-merek mewah tapi terjangkau, penjualan mereka anjlok parah. Intinya, mereka butuh sebuah gebrakan besar buat bertahan hidup. Terus, gimana caranya Swatch membalikan keadaan? Nah, ini dia intinya. Jawabannya ada di sebuah kampanye digital yang terencana rapi banget. Anggap aja ini buku panduan mereka untuk menciptakan hype, dan sekarang kita akan bedah langkah demi langkahnya. Strateginya ada 4 langkah simple tapi jenius. Pertama, mereka bikin orang penasaran dengan ngasih teka-teki soal kolaborasi sama Omega. Kedua, mereka goreng isunya di media sosial pakai influencer biar jadi omongan. Ketiga, dan ini yang paling krusial, mereka sengaja bikin barangnya langka dengan cuma jualan di toko. Terakhir, hype-nya dijaga terus pakai tur keliling Eropa. Semua direncanain mateng banget buat bikin orang ngerasa harus punya. Oke, strateginya udah kita tahu. Tapi pertanyaannya sekarang, kok bisa berhasil banget? Apa sih rahasia di baliknya? Prinsip pemasaran apa yang sebenarnya mereka mainkan dengan sangat cerdas? Begini, pemasaran digital zaman sekarang itu bukan lagi kayak nembak ke segala arah, tapi lebih kayak sniper, nembak target yang sangat spesifik. Namun Swatch ini nggak nargetin kolektor jam tangan senior, tapi anak-anak muda yang haus akan sesuatu yang unik dan punya cerita. Coba kita bayangin target mereka itu kayak Shaunadi, desainer muda, super sibuk, aktif banget di media sosial, selalu ngikutin tren, dan suka produk yang punya cerita. Dengan memahami persona kayak gini, apa yang dia mau, gimana kebiasaannya, Swatch bisa merancang kampanye yang benar-benar kena dan relevan buat target audiens mereka. Dan ini dia jurus andalannya, kemewahan yang terjangkau. Dengan gandeng Omega, Swatch memberikan kesempatan buat banyak orang untuk bisa ngerasain gengsi dan warisan dari sebuah merek jam tangan mewah, tapi dengan harga yang jauh lebih ramah di kantong. Ini tawaran yang susah banget buat ditolak. Dan hasilnya, wah, nggak main-main. Angka-angkanya bicara sendiri. Tapi yang paling bikin kaget, penjualan Omega Moonwatch yang asli, yang harganya puluhan kali lipat lebih mahal, malah ikut meroket lebih dari 50%. Ini bukti kalau kolaborasi ini nggak cuma menguntungkan Swatch, tapi juga ngasih dorongan besar buat merek mewahnya.
Jadi, kisah Moonswatch ini bukan cuma soal satu kampanye yang sukses loh. Ini adalah cerminan dari pergeseran besar di dunia pemasaran. Aturan mainnya udah benar-benar berubah. Kalau dulu, perusahaan harus cetak ribuan katalog dan nunggu berbulan-bulan buat lihat hasilnya. Sekarang, cuma dengan beberapa klik, kampanye bisa meluncur ke seluruh dunia. Hasilnya bisa dipantau saat itu juga, dan strateginya bisa diubah dalam hitungan jam. Jauh lebih efektif dan efisien. Swatch ini emang dari dulu udah jago bikin sensasi. Dulu mereka gantungin jam raksasa di gedung buat menarik perhatian media. Sekarang gedungnya itu ya media sosial. Mereka cuma ganti panggung aja. Dari aksi fisik jadi viral digital. Pinter banget adaptasinya. Dan ini bukan tanpa alasan, duit yang digelontorkan buat iklan digital itu naiknya gila-gilaan karena jangkauannya lebih luas, targetnya lebih akurat, dan hasilnya jauh lebih terukur. Makanya nggak heran kalau sekarang digital itu rajanya dunia periklanan. Merek zaman sekarang nggak bisa lagi cuma diam nungguin pelanggan datang ke toko. Mereka harus proaktif, jemput bola ke platform digital tempat audiens mereka nongkrong. Entah itu Instagram, TikTok, atau bahkan Twitch. Tujuannya satu, bangun hubungan yang lebih personal dan otentik. Jadi dari semua cerita sukses Moonswatch ini, apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita kira. Intinya begini, Moonswatch itu nggak cuma jual jam tangan. Mereka menjual keanggotaan dalam sebuah klub eksklusif. Mereka menciptakan sebuah cerita, dan orang-orang rela antri berjam-jam untuk bisa jadi bagian dari cerita itu. Pemasaran modern itu bukan lagi soal jualan produk, tapi jualan pengalaman bersama. Coba deh, pikirin sejenak. Setiap kali kita lihat ada produk yang tiba-tiba viral atau trending, kemungkinan besar ada buku panduan hype yang sama yang sedang bekerja di baliknya. Pertanyaannya adalah, seberapa sadar kita akan kekuatan pemasaran digital dalam membentuk apa yang kita inginkan dan putuskan setiap hari?